Pagi itu tidak ada yang terasa aneh. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan berubah begitu cepat. Tidak ada firasat buruk, tidak ada mimpi buruk sebelumnya. Semuanya berjalan seperti biasanya. Aku menyiapkan sarapan, Riko memakai jas kerja kesayangannya, mencium keningku dan berkata, "Aku pulang agak telat ya, ada meeting mendadak." Itu kalimat terakhirnya padaku, setidaknya yang benar-benar keluar dari mulutnya. Aku berdiri di depan pintu saat ia pergi, melambaikan tangan seperti biasanya. Tak ada yang berbeda. Dan aku masih saja menyalahkan diri sendiri sampai sekarang, karena tidak mampu melihat bahwa pagi itu adalah hari terakhir aku melihatnya. Waktu berjalan lambat menuju malam. Jam 7, aku mulai gelisah. Biasanya Riko selalu memberi kabar kalau ia lembur atau bekerja terlalu lama. Biasanya ia mengetik pesan panjang yang berisi keluh kesah kecil soal kantor atau obrolan ringan tentang apa yang ia inginkan untuk makan malam. Aku meneleponnya. Tidak aktif. Ku message WhatsApp, centang 1. Tidak berubah hingga jam 8 malam. Macet kali, pikirku. Atau mungkin ponselnya mati. Atau ia terlalu sibuk. Kusibukkan diri dengan kegiatan lain agar tidak cemas. Aku mencuci piring, menonton TV, bahkan mencoba tidur di sofa. Tapi setiap menit berlalu tanpa kabar, membuat dadaku terasa semakin berat. Pada jam 11 malam, aku sudah berdiri di depan jendela berkali-kali menunggu suara mobilnya masuk ke halaman rumah kami. Tapi tidak ada. Pukul 1.14 dini hari, aku memutuskan menelepon kantor Riko. Tidak ada yang mengangkat. Kulewati kontak demi kontak, sampai akhirnya aku menelpon sahabat kantor Riko, Angga. Aku terdiam, karena itu tidak masuk akal. Aku melihat sendiri Riko memakainya pagi itu. Tapi kata Angga, jas itu dipakainya saat pulang kerja. Setelah menutup telepon, aku masuk ke kamar dan menatap lemari pakaian. Dan benar saja, jas kerja hitam yang dipakai Riko pagi tadi tergantung rapi, sudah dikeringkan, bahkan aromanya masih segar. Bukan aroma seharian dipakai di kantor. Aku pulang dengan perasaan kosong. Tidak ada jawaban. Tidak ada petunjuk. Hanya ketidakpastian yang menempel seperti kabut tebal di kepalaku. Rumah terasa sunyi saat aku kembali. Lampu ruang tamu menyala, padahal aku yakin sudah mematikannya sebelum keluar. Kursi di meja makan sedikit bergeser. Aku bahkan menemukan dompet kecil Riko di laci meja makan, padahal ia selalu membawanya kemana-mana. Dompet itu kosong, tidak ada uang, tidak ada kartu identitas. Semua kartu pentingnya hilang. Aku memegangi kepalaku, duduk di lantai dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Riko, kamu di mana?" bisikku. Keesokan paginya aku mendapati secari kertas kecil di bawah gelas di meja makan. Tulisan tangan di atasnya membuatku semakin menggigil. "Maaf kalau aku pergi tanpa sempat bicara." Itu bukan tulisan Riko. Aku mengenali tulisan suamiku luar kepala. Sebelum aku sempat memahami segalanya, tetangga sebelah rumah, Bu Ratri, mengetuk pintu. "Mira, ibu cuma mau nanya, semalam itu siapa yang dijemput mobil putih?" Jantungku langsung berdetak kencang. "Mobil putih? Pukul berapa, Bu?" "Sekitar jam 8 malam, ibu lihat ada mobil putih berhenti. Cowok tinggi turun, masuk ke halamanmu. Tapi kamu gak keluar. Ibu pikir kamu lagi pergi." Aku merinding. 8 malam adalah saat aku sedang di dalam rumah, menunggu Riko tanpa sadar ada seseorang yang datang. "Apa ibu lihat jelas orangnya?" Bu Ratri menggeleng pelan. "Gelap, tapi dia kayak kenal sama rumahmu." Aku menutup pintu dengan tangan lemas. Rasanya seperti kaca pecah di kepalaku. Ada seseorang masuk ke rumah. Ada seseorang yang tahu rumah ini. Ada seseorang yang menaruh surat itu. Dan entah siapa dia, orang itu mengetahui Riko.
atau mencari sesuatu tentang Riko. Aku mencoba menghubungi keluarga suamiku. Orang tuanya di luar kota. Mereka terdengar sangat terkejut. Saat malam datang, aku duduk di depan laptop, mencoba mencari tahu apapun tentang nomor-nomor tak dikenal. Tapi tidak ada petunjuk. Aku bahkan menyalakan CCTV tetangga, tapi hasilnya kosong. Mobil putih itu tidak terekam. Ketika aku mulai putus asa, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu mengangkatnya. Tapi pada akhirnya aku tekan tombol hijau. Halo? Tidak ada suara beberapa detik. Hanya napas pelan. Lalu, kalau kau ingin menemukan suamimu, jangan percaya siapapun. Aku tertegun. Hei, tunggu! Siapa kamu? Di mana Riko? Telepon terputus. Aku menatap layar yang kembali gelap. Tanganku gemetar hebat. Dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Rasionalitasku runtuh. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Jangan percaya siapapun. Aku mulai menangis. Bukan hanya takut, tetapi karena aku benar-benar tidak tahu harus mempercayai siapa sekarang. Riko menghilang. Dompetnya tertinggal. Ada surat misterius. Jas kerja yang berubah tempat. Mobil putih yang berhenti tanpa sepengetahuanku. Dan sekarang, telepon dari seseorang yang tahu keberadaan suamiku. Kegelapan di luar jendela terasa semakin pekat. Dan untuk pertama kalinya sejak Riko menghilang, aku merasakan sesuatu yang tidak sekadar takut. Aku merasa dia sedang diawasi. Entah oleh siapa, entah dari mana, entah dengan tujuan apa. Aku memegangi wajahku. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi mimpi buruk yang tidak mampu kupahami. Ketika ku angkat kepalaku, aku melihat cermin di kamar. Dan aku bersumpah, aku melihat pintu belakang terbuka sedikit. Dan aku tahu satu hal pasti. Jika benar Riko menghilang bukan karena keinginannya, maka aku harus mencari kebenaran itu sendiri. Telepon misterius tadi bukan sekadar ancaman. Itu peringatan. Atau mungkin petunjuk pertama? Aku berdiri gemetar, menatap pintu yang kini tertutup, sementara pikiranku dipenuhi satu pertanyaan sederhana namun mengerikan. Jika bukan suamiku, lalu siapa yang masuk rumahku semalam? Sejak menerima telepon aneh itu, malamku berubah menjadi malam paling panjang dan paling gelap yang pernah kualami. Kalimat itu, kalau kau ingin menemukan suamimu, jangan percaya siapapun, terus berputar di kepalaku seperti gema yang tak mau berhenti. Tanganku masih gemetar saat menutup ponsel, seolah kata-kata itu bukan sekadar peringatan, tapi ancaman. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala dan pintu kamar terkunci. Meski terbukul lelah, mataku tak bisa terpejam. Aku menunggu, takut kalau ada ketukan di pintu, bayangan lewat di jendela, atau suara langkah di rumah. Namun justru paginya yang memberi kejutan lebih besar. Pagi itu, aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang hampir tidak tersentuh, ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Rasanya jantungku berhenti sepersekian detik. Setelah semua yang terjadi, aku hampir tidak berani membuka. Tapi, ku lepaskan napas pelan, memberanikan diri melangkah. Saat ku buka pintu, seorang pria berdiri di depan rumah. Tinggi, berwajah tegas, dengan mata yang tampak kelelahan. Wajahnya sama sekali tidak familiar, tapi ada sesuatu pada sorot matanya yang terasa aneh. Entah bagaimana seperti pernah kulihat sebelumnya. Ia menundukkan berpala sedikit. Sopan, tapi jelas gelisah. Bu Mira, tanyanya. Aku mengangguk pelan. Nama saya Daniel, katanya. Suaranya dalam, tapi terdengar letih. Saya Kakak Riko. Aku membeku.
Kalimat itu seperti tamparan yang membuatku tersentak sadar. Kakak Riko. Tidak mungkin. Riko tidak pernah, bahkan sekalipun, membicarakan ia memiliki saudara laki-laki. Karena itu, reaksiku spontan. Daniel menggeleng perlahan, dan dari dalam tas kecil yang ia bawa, ia mengeluarkan sebuah foto berukuran 10 kali 15. Saat ia ulurkan padaku, aku merasa lututku melemah. Foto itu menampilkan dua anak laki-laki. Yang satu jelas Riko, kecil dan tersenyum lebar. Pipinya cabi, seperti yang pernah aku tertawakan. Anak satunya, lebih besar, usia sekitar 9 atau 10 tahun, memiliki mata yang sama dengan Riko saat dewasa. Itu Daniel. Aku tidak berniat membuatmu takut, kata Daniel lagi. Tapi aku datang karena aku juga mencari Riko. Aku menatapnya dengan campuran bingung dan curiga. Kenapa Riko tidak pernah bilang dia punya saudara? Daniel terdiam lama sebelum menjawab. Karena keluarga kami bukan keluarga yang mudah diceritakan. Kami duduk di ruang tamu, dan untuk pertama kalinya setelah 2 hari rumah ini terasa asing, sekarang terasa seperti ruang interogasi. Matahari masuk dari jendela, tapi hawa yang menempel di dinding seperti lebih dingin dari biasanya. Daniel menatapku, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu pada dirinya. Kesedihan yang begitu dalam. Aku percaya Riko mencintaimu, katanya. Kalau dia menyembunyikan sebagian masa lalunya, pasti karena dia ingin melindungimu. Melindungi dari apa? Pertanyaan itu membuat Daniel menghela napas berat. Ia membuka tasnya lagi, mengambil sebuah amplop kecil berisi beberapa foto lama. Ia meletakkannya di meja. Aku bawa ini karena kupikir suatu hari Riko akan membutuhkannya. Tapi sekarang, mungkin kamu yang harus tahu. Di antara foto-foto itu, ada satu yang paling menonjol. Foto keluarga mereka. Seorang ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki. Namun aku segera menyadari sesuatu. Riko kecil terlihat berdiri agak jauh dari sosok pria dewasa itu. Matanya tampak tidak nyaman, seakan dalam foto itu pun ia merasa terasing. Daniel menggeser foto itu, memperlihatkan foto lain. Riko kecil dengan wajah lebam di bagian bawah mata. Tersenyum tipis, tapi jelas memaksakan diri. Aku terbelalak. Siapa yang melakukan ini? Ada hening panjang yang membuat tubuhku merinding. Riko tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan. Daniel melanjutkan. Ayah kami keras, kasar, dan tidak pernah mau diatur. Dia ingin Riko jadi seperti dirinya. Tapi Riko bukan tipe seperti itu. Dia lembut, pintar, kuat, tapi tidak keras kepala seperti aku. Aku mendengar setiap kata, tetapi rasanya pikiranku tidak mampu mencernanya sepenuhnya. Riko, suamiku yang selama ini lembut, penuh senyum, penuh perhatian, tumbuh dengan luka yang tidak pernah ia ceritakan. Untuk bertahun-tahun, aku berusaha melindungi Riko, kata Daniel dengan nada getir. Tapi suatu hari, semuanya pecah. Keluarga kami terpecah. Riko memutuskan pergi. Ia mengeluarkan ponsel, membuka satu pesan singkat. Layar itu ia sodorkan padaku. Pesan itu bertanggal sehari sebelum Riko menghilang. Kalau sesuatu terjadi padaku, cari Mira. Tolong lindungi dia. Aku menutup mulutku, menahan nafas yang rasanya pecah menjadi serpihan kecil di dalam tubuhku. Dia tahu dia dalam bahaya. Daniel mengangguk pelan. Dari seseorang yang sudah lama mengejarnya. Perutku terasa mual. Siapa? Daniel menggeleng. Aku tidak tahu pasti. Tapi aku tahu satu hal. Riko tidak hilang karena dia ingin kabur. Dia hilang karena dia terpaksa. Aku menatap wajah Dani lama. Ada kemiripan kuat dengan Riko. Garis rahang, bentuk mata, cara ia duduk sedikit menunduk saat berbicara. Semua kemiripan itu membuatku ingin mempercayainya. Tapi suara misterius di telepon kemarin membuatku ragu. Daniel seakan membaca pikiranku. Kau tidak harus percaya aku sekarang. Tapi aku yakin satu hal. Kita punya tujuan yang sama.
Ia berdiri dan berjalan mendekati meja di dekat pintu. Di meja itu tergantung jas kerja Riko yang kemarin membuatku kebingungan. Daniel merogoh saku dalam jas itu, lalu mengeluarkan sebuah kartu kecil berwarna hitam dengan tulisan silver. "Aku menemukannya di sini," katanya. Aku mengambil kartu itu. Berat, tebal, dengan logo sebuah perusahaan gedung tinggi yang tidak kukenal. Kartu akses. "Ini apa?" tanyaku. Kartu akses gedung milik perusahaan swasta. Tempat itu bukan tempat kerja Riko. Daniel menahanku sebelum berspekulasi lebih jauh. Yang jelas, kartu ini tidak mungkin ada pada seseorang kecuali dia punya alasan tertentu untuk masuk ke gedung itu. Sesuatu dalam diriku merasa semakin tidak tenang. Jadi, mungkin Riko pergi ke sana sebelum hilang. "Mungkin," jawab Daniel. "Atau dia sedang menyelidiki sesuatu." Daniel terdiam lama. Aku tidak tahu pasti, tapi ada seseorang yang pernah mendatangi rumah keluarga kami beberapa tahun lalu. Seseorang yang ayah kami kenal. Setelah itu, Riko semakin jarang muncul di rumah, sampai akhirnya benar-benar menghilang dari semuanya. "Siapa dia?" tanyaku dengan suara makin kecil. "Entahlah," katanya lirih. "Tapi dia selalu datang malam-malam, tidak pernah bicara banyak, dan dia punya tatapan yang membuat bulu kuduk merinding." Dadaku terasa sesak. "Dan menurutmu orang itu kembali?" "Aku rasa begitu," ucap Daniel pelan tapi tegas. "Ada alasan kenapa Riko menghilang mendadak, dan ada alasan kenapa dia mengirim pesan padaku." Sebelum aku sempat menjawab, ponselku bergetar. Nomor tadi kenal. Jantungku langsung melonjak ke tenggorokan. Daniel menatapku. Aku terpaku. Suara itu melanjutkan, "Dia bukan datang untuk mencari suamimu. Dia datang karena suamimu mengambil sesuatu darinya." Panggilan terputus. Telepon hampir terjatuh dari tanganku. Daniel langsung bangkit. "Ada apa?" Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Suaraku gemetar hebat. Tadi, aku menarik napas dengan kesulitan. Penelpon itu bilang, "Aku tidak boleh percaya padamu." Wajah Daniel menegang seketika, seolah ia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi. "Apalagi yang dia bilang?" tanyanya cepat. Tubuhku bergetar. "Dia bilang, kamu tidak mencari Riko. Kamu datang karena Riko mengambil sesuatu darimu." Daniel terkesiap, tampak marah sekaligus takut. "Itu bohong. Mira, kau harus percaya, aku di sini untuk membantu." Aku menggeleng, air mata mengalir tanpa bisa dicegah. "Bagaimana aku bisa percaya padamu setelah semua ini?" Daniel meraih foto-foto di meja, meremasnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan tangan gemetar. "Aku hanya ingin menemukan Riko, sama sepertimu. Itu saja." Tetapi kata-katanya tenggelam oleh kecamuk di kepalaku. Aku ingin percaya dia keluarga suamiku. Tapi telepon itu, kata-kata peringatan, misteri masa lalu Riko, semuanya membuatku tidak berani mempercayai siapapun. Termasuk laki-laki yang mengaku kakaknya sendiri. Daniel berdiri, menghembuskan napas panjang. "Aku akan pergi dulu. Tapi Mira, kartu akses itu simpan baik-baik. Itu bisa membawa kita ke tempat Riko terakhir kali berada." Ia menatapku dalam-dalam sebelum keluar dari rumah. Saat pintu tertutup, aku jatuh terduduk di lantai. Tangisku pecah, bercampur ketakutan, kebingungan, dan rasa kehilangan yang semakin dalam. Dan sekarang, aku benar-benar sendirian. Dengan suami yang hilang, seseorang yang mengawasi, ponsel yang memberi peringatan, dan kakak suamiku yang mungkin datang untuk menolong. Angin sore mengusap wajahku ketika aku dan Daniel berdiri di depan bangunan besar yang tampak seperti peninggalan masa lalu.
Gedung tua itu berada di wilayah yang tidak ramai. Sebuah kawasan industri lama yang sebagian besar sudah ditinggal. Hari ini, aku berdiri di depan pintu gedung itu sambil menggenggam kartu akses dengan tangan yang sedikit bergetar. "Apa kau yakin Riko pernah ke sini?" Tanyaku sedikit ragu. Daniel mengangguk, wajahnya serius. "Sangat yakin. Kalau tidak, kenapa dia membawa kartu ini? Dan kenapa dia menyembunyikannya darimu?" Aku menelan ludah. Itu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku sejak kami menemukan. Kami masuk ke dalam gedung itu. Suasananya lembab dan dingin. Bau debu bercampur dengan aroma logam tua memenuhi udara. Lampu-lampu neon berkedip pelan, menunjukkan bahwa gedung itu masih memiliki aliran listrik meski terlihat sudah sangat lama tidak dipakai. Langkah kami bergema di lorong panjang yang gelap. Sesekali, aku mendengar suara gemerisik kecil, entah dari tikus atau hanya imajinasiku sendiri. Namun yang tidak bisa kukendalikan adalah rasa tidak nyaman yang merayap perlahan di punggungku.